Ya, oke, makasih. Kali ini Mimin bisa akhirnya bisa menangkap Nangkep apa? Tera Sensei yang katanya lulus JLPT N1. Apakah benar puasa itu? Benar sih, alhamdulillah benar. Woi, selamat Tera Sensei. Perasaannya gimana Tera Sensei? Ini percobaan keberapa kali nih? Ketiga ya. Sebenarnya sih daftarnya 4 kali, cuman yang ketiga kali tuh nggak datang, jadinya yang ketiga, anggaplah yang ketiga. Oh, oke. Terus setelah 3 kali ikut, setelah 4 kali ikut, perasaannya gimana? Udah lulus? Hayato. Akhirnya tamat gitu ya. Iya, Enggak sih, iya. nggak tamat. Oke. Terus kemarin itu belajarnya gimana, Sensei? Pertanyaan yang sulit ya. Karena kalau dibilang belajar sih jatuhnya nggak dulu, maksudnya 3 bulan sebelum ujiannya tuh sempat belajar, cuman lama-lama capek ya, kayak males gitu kan, biasa. Kemudian cuman emang kalau saya pribadi kebetulan saya suka baca ya, jadi lebih banyak dari baca itu aja sih. Oh, jadi bacanya baca apa nih, Sensei? Saya tuh bacanya apa aja sih yang bisa saya baca ya? Oh, maksudnya bahasa Jepang ya? Bahasa Jepang ya. Oke, Cuman oke, kalau oke. saya sih kebanyakan bacanya tuh kayak fiksi gitu ya, cerita fiksi. Jadi ada apa namanya? Walaupun nggak dibilang belajar secara belajar gitu ya, tapi ada kebiasaan Tera Sensei yang membuat Tera Sensei secara nggak langsung belajar gitu ya. Iya, jadi mungkin ini ya, karena biasanya kan kalau JLPT tuh yang jadi momok tuh doka ya, pasti gitu. Iya. Katanya doka itu susah dan segala macam. Karena kebetulan saya ketika ujian itu, ketika JLPT yang menurut saya paling mudah itu malah doka ya. Oh, Jadi apa ya, biasa gitu ya. udah biasa ya. Udah biasa untuk baca teks-teks panjang, jadinya bisa. Sip, Tera Sensei ya udah di puncaknya nih N1 nih. Yato. Itu ini kan banyak nih mahasiswanya nih. Mungkin ada juga yang bilang Tera Sensei dakara bukaku jakiru gitu ya. Kira-kira ada nggak pesan buat mahasiswanya nih yang lagi berjuang meraih JLPT kayak Sensei sekarang? Kalau dari saya sih, mungkin kalau belajar terus-menerus itu pasti bakal capek ya, lelah, taikutsu gitu ya. Jadi mungkin kalau memang punya hobi lain ya, bisa dari hobinya itu. Kayak misalnya saya dari untuk baca ya, saya emang suka baca cerita fiksi gitu misalnya, ya udah dibaca aja dalam bahasa Jepang. Kemudian kalau seandainya emang suka nonton drama atau nonton anime, dari situ juga bisa pasti untuk belajar. Strategi buat belajar tuh banyak ya. Iya, jadi kalau saya sih mengutamakan membiasakan diri gitu ya, membiasakan diri baca, membiasakan diri mendengarkan. Ya, kalau yang untuk Mujigoi, mungkin untuk kanji, nah kalau itu baru harus belajar gitu. Oke. Sip, terima kasih Tera Sensei atas ceritanya hari ini. Terima kasih banyak.